standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ummatil jawaddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan memandu jalannya podcast dari kelompok 10 dengan materi jumlah fi'liyah yang akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Mbak Zafira. Sebelumnya, saya ingin bertanya dulu tentang apa itu jumlah fi'liyah. Menurut Mbak Zafira sendiri, itu apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Bisakah Mbak Zafira memberi penjelasan, dan mungkin selain penjelasan tentang jumlah fi'liyah, Mbak Zafira bisa menjelaskan macam-macam atau hal-hal yang berkaitan dengan jumlah fi'liyah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ustaz Buya. Itu tadi kan bertanya apa sih pengertian jumlah fi'liyah itu? Jadi jumlah fi'liyah itu jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Kan kalau misalnya jumlah ismiyah nih, jumlah ismiyah kan terdiri dari mubtada dan khobar, yang dua-duanya itu bisa saja seringnya itu berupa isim dan fi'il. Tapi kalau jumlah fi'liyah itu seringnya itu berupa fi'il dan fa'il. Nah, fa'ilnya itu seringnya juga berupa isim. Ini juga kayaknya saya pernah tahu kalau misalnya tuh fa'ilnya juga bisa berupa fi'il yang dijadikan seperti masdar. Terus jadi fi'ilnya itu sebuah pekerjaan yang dikerjakan oleh fa'il. Fa'ilnya itu orang yang memperkerjakan atau melakukan pekerjaan tersebut. Nah, biasanya juga ada pelengkap dari jumlah fi'liyah ini. Biasanya itu bisa berupa maf'ul bih, dzaraf, atau yang lainnya. Dan terus tadi juga bertanya macam-macam jumlah fi'liyah. Macam-macam jumlah fi'liyah itu emang banyak banget ya. Kalau dilihat dari segi fi'ilnya aja, itu kan fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madhi, terus fi'il mudhari, sama fi'il amar. Nah, fi'il madhi itu fi'il yang menunjukkan waktu yang telah lampau, sedangkan fi'il mudhari itu menunjukkan waktu yang akan datang atau yang sedang dikerjakan, dan fi'il amar itu menunjukkan kata perintah. Terus jadi kayak contohnya kalau fi'il madhi itu ya, misalnya kata Zaidun, Zaid telah di situ kan kata itu berupa fi'il madhi dan Zaidunnya itu menjadi fa'il dari kata yang mana fa'il itu wajib dibaca rofa, seperti dalam bait alfiyah itu sudah dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim al-fa'ilul ladzi kamarfu'i ala Zaidun munirun wa biduni warfala. Di situ sudah jelas bahwa fa'il itu harus dibaca rofa. Kemudian tadi kan fi'il madhi yang pertama. Nah, yang kedua itu ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu fi'il yang bermakna pekerjaan yang akan dikerjakan atau sudah dikerjakan. Contohnya tuh yaktubu Zaidun, Zaid sedang menulis atau akan menulis. Di situ yaktubu menjadi fi'il dan Zaidunnya itu menjadi fa'il. Yang ketiga ada fi'il amar. Fi'il amar itu yang berarti memerintahkan. Contohnya untuk ad-darsa, tulislah pelajaran itu. Nah, itu sudah jelas bahwa untuk itu berupa fi'il amar, dan ad-darsa itu menjadi maf'ul bih dari fi'il itu. Dan gimana fa'ilnya? Fa'ilnya itu terjemahkan kan kayak nulis sapa sira kan gitu kan. Jadi itu fa'ilnya dhamir mustatir. Nah, itu penjelasan dari macam-macam jumlah fi'liyah berdasarkan pembagian fi'ilnya. Kira-kira kamu ada yang bertanya?
saya mau bertanya, kan tadi Mbak Zafira menyebutkan jumlah fi'liyah itu setiap apa? Setiap kata yang diawali oleh fi'il dan fa'il itu. Tadi juga Mbak Zafira itu menyebutkan contohnya itu yaktubu zaidun. Saya bertanya, apakah kata yang diawali oleh dulu, misalnya lang yadriba zaidun, itu termasuk jumlah fi'liyah Mbak? Baik, itu termasuk jumlah fi'liyah, tapi cuman dia itu diberi amil nawasib, yang itu kan maksudnya di fi'il mudhari. Nah, dia itu bisa menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Kan tadi la yadriba, jadi fi'il mudhari itu kan mu'rab ya, jadi itu dia bisa berupa rafa, nasab maupun jazm. Tergantung dia itu didahului atas amil nawasib atau amil jalazim atau malah lebih dari keduanya. Kalau dia didahulukan oleh amil nawasib, maka dia i'rabnya nasab. Tapi kalau dia didahului oleh amil jalazim, maka dia i'rabnya jazm. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan pembagian jumlah fi'liyah berdasarkan fi'ilnya. Terus di sini saya akan kembali menjelaskan pembagian jumlah fi'liyah berdasarkan fa'ilnya. Jadi fa'il itu ada dua. Yang pertama itu fa'il yang zahir atau jelas, dan yang kedua itu fa'il yang mustatir. Jadi dia itu tersimpan. Mustatir itu maknanya tersimpan. Seperti contohnya kalau yang jelas itu ya, bahasa Zaidun ilal madrasati, Zaid telah pergi ke sekolah. Dan di situ kan sudah jelas bahwa Zaidun itu menjadi fa'ilnya, karena dia sebenarnya rofa. Terus kalau yang dhamir mustatir itu contohnya tuh kayak dhahatu ilal madrasati, saya telah pergi ke sekolah. Nah, gimana failnya? Kan nggak ada failnya. Itu failnya itu tersimpan. Dhamirnya itu kembali ke anak. Jadi setelah tadi saya itu menjelaskan tentang apa namanya jumlah fi'liyah berdasarkan kelengkapan failnya. Ini ada lagi nih apa namanya jumlah fi'liyah berdasarkan kelengkapan unsurnya, yang dimana itu yang pertama yaitu jumlah fi'liyah yang mutaaddi dan lazim. Nah, yang mutaaddi itu jumlah fi'liyah yang dia itu membutuhkan maf'ul bih sebagai pelengkap dari jumlah fi'liyah itu. Soalnya kalau nggak ada maf'ul bihnya tuh nanti kayak nggak jelas gitu loh maknanya. Contohnya tuh kayak gini, akala zaidun ar-rajul. Jadi kalau misalnya cuma akala zaidun, Zaid telah makan, apa yang dimakan sama Zaid? Kan di situ tuh kayak belum jelas gitu loh. Kayak menimbulkan pertanyaan lagi. Jadi harus ada kejelasan lagi kayak akala zaidun ar-rajul, dimana Zaid telah makan nasi. Jadi kan sudah jelas di situ apa sih yang dimakan Zaid. Nah, Zaid telah makan nasi. Terus kalau yang fi'il jumlah fi'liyah yang lazimah, contohnya tuh nama Zaidun, Zaid telah tidur. Itu tuh nggak perlu kejelasan lagi siapa sih yang tidur. Zaid telah ngapain sih? Itu kan udah jelas nama Zaidun, Zaid telah tidur. Terus apa namanya jumlah fi'liyah berdasarkan kelengkapan yang lainnya. Ada misalnya tuh kayak dzuruf atau hal. Nah, gimana dzuruf atau hal itu seringnya itu juga dibaca nasab. Saya lupa tadi menjelaskan bahwa maf'ul bih itu wajib dibaca nasab. Seperti dalam bait alfiyah itu dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim, fansib bihi maf'ulahu in lam yanub an fa'ilin lahu tadabbarul. Sudah dijelaskan bahwa maf'ul bih itu wajib dibaca nasab. Nasab itu apa? Fathah. Tadi tak lanjutkan penjelasan jumlah fi'liyah berdasarkan kelengkapan yang lainnya seperti dzuruf atau hal. Nah, dzuruf itu kan ada tiga, dzuruf zaman maupun dzuruf makan. Dan dzuruf dan hal itu juga seringnya dibaca nasab. Contohnya itu ja'a Zaidun ilal madrasati sobahan. Zaid telah pergi ke sekolah di pagi hari. Nah, sobahan itu menjadi dzuruf yang dimana dia itu wajib dibaca nasab. Kira-kira kamu ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada yang Mbak, kan tadi kan kalau nasabkan itu di
oh tandanya fathah. Apakah ada tanda nasab selain fathah? Baik, ya mungkin ada sih, tapi seringnya yang digunakan itu memang fathah ya. Nah, jadi tadi kan sudah saya jelasin nih kayak macam-macamnya, terus kemudiannya, terus di sini saya akan menjelaskan tentang i'rab dan jumlah fi'liyah. Nah, kayak fi'il madhi sendiri itu hukumnya mabni. Terus kalau fi'il mudhari itu mu'rab dan fi'il amar itu juga mabni. Fi'il madhi itu mabni fathah. Tapi tergantung kalau dia bertemu dengan wawu jamak dia bisa mabni juga. Terus kalau bertemu dengan tak yang berharokat itu juga dia mabni sukun. Terus kayak kalau fi'il mudhari itu kan kayak tadi udah tak jelasin itu tergantung dia itu awalnya itu ada amil yang bisa menjadikan dia berubah enggak ya i'rabnya. Misalnya kayak awalnya itu cuman nasoro, terus yang suruh, terus didahului nih sama apa namanya amil nawasib, nanti yang suruh, jadi dia itu wajib dibaca nasab karena dia telah didahului oleh amil nawasib. Terus kalau misalnya fi'il amar, nah fi'il amar itu juga seringnya mabni sukun kayak untuk tulislah. Terus kalau fa'il itu harus dibaca rofa seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kayak dalam bait alfiyah juga sudah dijelaskan bahwa fa'il itu harus dibaca rofa. Terus kalau maf'ul bih itu juga harus dibaca nasab, dan dzaraf atau hal itu juga harus dibaca nasab. Selain itu tuh saya juga kemarin tuh lupa pas presentasi menjelaskan kayak kamu tahu nggak itu fi'il mabni majhul? Fi'il mabni majhul yaitu fi'il yang fa'ilnya itu dibuang dan diganti oleh maf'ul bih. Kemudian kedudukan maf'ul bih tersebut itu digantikan oleh naibul fa'il. So, cirinya fi'il mabni majhul yaitu kalau fi'il madhi itu doma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, dan kalau fi'il mudhari itu doma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Kan begitu Mbak? Ya benar banget sih. Terus kamu bisa nggak ngasih contohnya juga? Kalau contoh dari fi'il madhi itu duriba zaidun, duriba sudah duriba zaidun, itu artinya telah dipukul. Kalau fi'il mudhari itu yudrobu zaidun, zaidun akan dipukul. Kan gitu. Ya benar banget sih. Itu kalau di majhul itu emang nggak ada fa'il, tapi dia tuh namanya naibul fa'il, dan juga nggak butuh maf'ul lagi. Kayak tadi kan duriba zaidun, zaid telah dipukul. Dan sebenarnya itu kan di antara duriba sama zaidun itu tuh udah ada kata lain, seperti misalnya awalnya tuh kayak gini, duriba amrun zaidan, zaid telah memukul, amr telah memukul zaid. Nah di situ amrnya itu dibuang, jadi duriba zaidun. Nah naibul fa'il juga dia i'rabnya seperti fa'il, di mana dia dibaca rofa. Yang saya dapatkan selama ini setahu pengetahuan saya. Terus kamu ada yang ditanyakan lagi nggak kira-kira? Kan tadi Mbak Zafira itu menjelaskan tentang i'rabnya fi'il mudhari itu kan mu'rab. Kalau fi'il mudhari yang kemasukan non jamak islah, wawu jamak, non taukid sakilah itu bagaimana Mbak? Apakah masih tetap mu'rab atau bukan? Kalau yang itu saya masih belum tahu ya. Ya itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Soalnya juga masih banyak belajar, masih banyak kurangnya. Jadi nanti misalnya nanti pertanyaan yang belum bisa saya jawab, lain waktu insya Allah akan saya carikan lagi materinya biar bisa saya jawab. Kalau pengen bisa belajar nahwu tuh ya harus banyak-banyak belajar buku nahwu gitu. Kalau aku sih sukanya pakai alfiyah, soalnya dulu emang di sekolah tuh seringnya emang disuruh para alfiyah, tapi memang pas yang Baik, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari moderator kita yaitu Mbak Zafira.
berdasarkan pemaparan kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah fi'liyah adalah jumlah yang dimulai dari fi'il. Struktur utamanya terdiri dari fi'il dan fa'il, serta dapat ditambah seperti maf'ul, hal, tamyiz, dan lainnya. Jenisnya dapat dibagi berdasarkan fi'il, yaitu bermadi, dan berjalan. I'rab dari masing-masing unsur memiliki kemampuan tersendiri. Fi'il mudhari' dapat marfu', mansub, majzum, sedangkan fi'il madhi itu mabni dan fi'il amar itu juga mabni. Terima kasih kepada pemateri kita atas materi yang sudah disampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan menambah pemahaman tentang bahasa Arab, khususnya dalam memahami jumlah fi'liyah. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari pemandu acara hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.